kebanyakan kelompok dari Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Selamat Budaya, di jam 10:05 nanti kami akan hadirkan acara Mosaik Budaya. Tetap bersama kami di Kelompok FM Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Patrisi kumajaya ku patundung di batuan aule batu tarepe patrisiku tamaona. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya komo ke pale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, makuto per berita internasional na. Magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali melanjut kebersamaan kita di Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan memperbincangkan tentang mengenai apresiasi terhadap seni lukis bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita Bapak Amarudin SPD MPD, beliau guru SMP Negeri 6 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Amar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa nih Pak Amar hadir di studio Pro 4, mungkin di sela-sela kesibukannya mengajar tapi menyempatkan diri untuk hadir berbagi Pak ya. Iya Pak. Iya, makasih banyak sudah hadir di studio Pro 4. Nah mungkin sebelum kita lanjut dulu Pak mengenai topik bahasan kita, mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita, keseharian Bapak ini selain guru apa aja aktivitasnya? Ya, terima kasih Pak. Selain saya mengajar mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 6 Makassar, saya juga terlibat dalam komunitas itu MGMP. Saya ketua MGMP yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya jenjang SMP negeri dan swasta tingkat Kota Makassar. Makassar ya. Iya. Itu biasanya kalau MGMP itu membahas tentang apa itu Pak? Tentang kurikulum kah atau apa? Tentang mata pelajaran? Kalau di MGMP itu Pak membahas semua yang terkait dengan pendidikan, terutama untuk pendidikan seni budaya. Dan seni budaya itu guru yang terlibat di pelajaran seni budaya itu ada 4, yaitu guru seni rupa, guru seni musik, guru seni tari dan guru seni teater. Itu keempat itu bergabung dalam komunitas MGMP. Kalau kita di lukisnya Pak ya? Saya seni rupa. Seni rupa. Lukis itu bagian daripada seni rupa. Seni rupa. Iya. Baik Pak, mungkin di Sulawesi Selatan saat ini memang menunjukkan apresiasi mereka terhadap seni lukis lokalnya. Bagaimana kita lihat masyarakat umum saat sekarang ini kecenderungannya dengan seni begitu Pak? Masyarakat Sulawesi Selatan yang mengapresiasi seni itu sebenarnya itu Pak dari berbagai kegiatan dia mampu mengapresiasi seni rupa khususnya seni lukis, baik melalui pendidikan di sekolah, di komunitas, kemudian di galeri atau pameran-pameran, bahkan ada kecenderungan yang sekarang ini yaitu keterlibatan IT di internet, komunitas-komunitas para seniman, komunitas seni itu menampilkan karya seninya, kemudian diapresiasi oleh pihak lain atau apresiator. Kemudian di situ juga para seniman atau komunitas seni itu bisa dicatat akunnya untuk
selanjutnya dia akan berkomunikasi lebih lanjut. Iya, iya. Bahkan di apresiasi seni itu bukan hanya mengunjungi pameran, mereka juga masyarakat Sulawesi Selatan juga biasanya terlibat langsung mengapresiasi, misalnya di situ ada senimannya, di situ ada karyanya, mereka terlibat ada pertanyaan, ada tanya jawab tentang bagaimana lukisannya ini, bahannya dari mana. Bahkan para pengunjung juga itu yang mengapresiasi itu tidak ada juga yang membeli karyanya, Pak. Itu bentuk-bentuk apresiasi seni terhadap pada masyarakat Sulawesi Selatan terhadap seni lukis. Saya mau tanya secara kepribadiannya Bapak. Dulu memang waktu memilih jurusan seni ya, mungkin waktu kuliah Pak ya, memang apakah itu ada bakat tersendiri memang, atau memang hanya sekedar masuk di jurusan itu? Karena kan ini kayaknya jurusan khusus Pak ya. Iya Pak. Karena orang yang masuk di dunia seni itu tidak sembarangan. Artinya memang harus ada bakat alaminya, seleksi alam, atau mungkin, atau bagaimana kita melihatnya Pak? Ya, kalau saya melihat masa lalu saya, mulai dari SD, sekolah dasar, kalau ada teman yang ingin karena dulu itu ada namanya paper. Atau makalah. Jadi mereka buat isinya, kemudian dia sodorkan kepada saya untuk menulis covernya, kemudian berikan gambar-gambar hiasan di situ. Kalau sekarang dikatakan vignette. Vignette itu hiasan-hiasan bidang yang mengisi ruang kosong, dan itu selalu saya lakukan. Karena selalu saya lakukan, akhirnya banyak teman-teman yang meminta tolong sama saya. Itu sampai dari SD, SMP sampai SPG, karena saya dulu sekolah Pak di sekolah pendidikan guru. Jadi setelah itu kalau istilahnya titik kulminasinya ini jurusan yang saya pilih, ada guru saya di SPG. Dia adalah sarjana seni rupa IKIP, dulu kan istilahnya IKIP. Itu melihat bakat saya menggambar. Di antara teman-teman saya ada 3 orang di situ yang menonjol mengenai gambarnya, termasuk salah satunya saya. Kemudian dia berbisik, suatu waktu dia berbisik pada saya bahwa bagus nanti nak kalau ada cita-citanya mau lanjut di perguruan tinggi, pilih jurusan seni rupa di IKIP, diarahkan. Karena saya lihat katanya ini bakatnya bisa menunjang untuk memperoleh jalan itu. Nah, setelah itu saya merenung, dan setelah saya tamat, saya ke Makassar tahun 90 Pak. Saya ke Makassar tahun 90 mendaftar di PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP. Pada saat itu nasib tidak beruntung saya, akhirnya tidak diterima. Setelah itu saya kembali ke kampung. Tahun 91 saya kembali ke Makassar dengan mengambil jurusan seni rupa. Dan tidak mudah masuk Pak, tidak mudah. Setelah saya lulus, ada lagi tes bakat minat. Di situ artinya itu lulus tahap pertama, kemudian tetap ada seleksi bakat. Di antara teman-teman yang lulus itu ada yang dipindahkan ke jurusan bahasa karena hanya kebetulan dia melihat peminatnya kurang karena bukan kurang karena sedikit yang berminat, hanya karena memang bakat itu memang tidak semua orang miliki. Makanya saya bilang seleksi alam. Seleksi alam, betul sekali Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya saya bisa menghidupi anak saya dari jurusan ini, dan bisa saya mengabdi. Sekarang saya sudah 27 tahun Pak. Jadi masa dinas saya tinggal 5 tahun insyaallah. Nah, selama menjadi guru Pak, ini memang dari awal masuk guru sampai sekarang memang konsentrasinya di seni ya? Di seni, mata pelajaran seni. Kan biasa juga ada diperbantukan di mata pelajaran lain. Tapi kalau selama itu Pak, bagaimana antusias siswa mempelajari seni? Dan model pembelajaran yang Bapak terapkan itu kan itu tadi, tidak semua anak-anak itu dalam satu kelas itu pasti punya minat di seni. Nah, untuk mengcover anak-anak satu kelas ini supaya suka dengan pelajaran seni itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ini sangat menarik pertanyaannya. Dulu ada beberapa kurikulum yang saya dapatkan, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi sampai sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka.
sekarang baru saya temukan bahwa oh begini cara mengklasifikasi atau mengelompokkan anak. Kita mengadakan tes awal pada saat anak masuk di sekolah SMP misalnya. Kita berikan tes. Tesnya itu kita bagi 4. Ada yang berminat ke seni tari, ada yang ke seni rupa, ada yang ke seni musik dan teater. Tapi khusus untuk teater ini belum banyak yang berminat. Disitulah kita kelompokkan kelas. Jadi memang ada kelas khusus seni. Ada bukan kelas khusus Pak, tapi kelompok yang dicampur dengan siswa lain yang berminat di matematika, di IPA, di sains, di olahraga. Akhirnya kita juga akan mengajar sesuai dengan bakat anak itu. Misalnya kelas 7, karena SMP kan kelas 7 itu kelas 1. Kelas 7 1 sampai 7 4 misalnya itu kebanyakan di situ anak yang berminat di seni rupa. Maka guru seni rupa diusahakan mengajar situ. Mulai dari kelas 7, kemudian lanjut kelas 8 sampai kelas 9 karena sistem sekarang itu sistem paket. Atau fase kalau di SMP itu fase D, kalau di SD fase C, SMA fase E, SMK mungkin fase K F. Jadi itu, tapi di dalam satu kelas tidak semua 100% itu berminat di misalnya seni rupa. Ada juga yang memang lemah sifat bakatnya itu tidak terlalu menonjol. Jadi itu bisa kita arahkan ke kegiatan eskul Pak. Jadi sekolah itu juga ada eskul teater, ada eskul menggambar, ada eskul tari. Tapi itu juga tantangannya itu juga tergantung dari kesediaan guru di setiap sekolah. Karena guru seni budaya di sekolah itu tidak seragam. Ada satu sekolah 2 gurunya seni rupa semua. Nah, ini juga menjadi tantangan Pak. Jadi alhamdulillah apresiasi anak itu kemauan belajar anak itu pada mata pelajaran seni budaya itu kita bisa menggunakan berbagai metode seperti itu tadi. Nah sekarang ini kan Pak sudah eranya digital ya, artinya sudah ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang membantu pekerjaan manusia untuk lebih mudah. Nah kalau misalnya ini kan sekarang sudah banyak memanfaatkan AI ini untuk misalnya membuat sebuah gambar atau lukisan. Nah sebagai seniman Pak, bagaimana tantangannya Anda melihat seperti ini dengan adanya kecerdasan buatan ini? Mengenai kecerdasan buatan itu sebenarnya itu menjadi tantangan juga ibaratnya sebagai saingan dan juga sebagai kawan. Jadi ini 2 beriringan ini. Tapi yang jelas kalau ya itu tidak mungkin seperfect manusia ya. Artinya buatan manusia diolah dengan rasa, dengan buatan kecerdasan buatan tadi itu pasti beda. Apalagi kalau lukisan Pak ya. Melukis ya. Betul Pak, berbeda. Jadi sehalus bagaimanapun kecerdasan AI itu menciptakan sebuah gambar atau lukisan itu nilai rasa seninya tentu berbeda dengan cara manual. Cara manual itu betul-betul kelihatan di situ kedalaman seniman untuk menerapkan atau menciptakan karya itu. Beda kalau kecerdasan buatan itu. Sepertinya satu kali dilihat hanya dilihat bahwa oh ini halus tapi rasanya sama. Kalau cita rasa Pak ya, kalau ibaratnya apresiasi itu kita melihat dari segi rasa, tentu kualitas dan kedalaman serta realitas dari para seniman manual ini tentu lebih bagus. Artinya ditahu bahwa ini betul-betul real, ini ada misalnya 100%, dia bisa menciptakan karya yang betul-betul realis. Kalau memang realis ada 80%, jadi di situ apresiasinya sangat beragam. Beda dengan kecerdasan buatan. Nah kalau Bapak sendiri kan ada juga saya lihat Pak biasa memang guru seni ya, tapi mungkin hanya sekedar guru seni, tapi seninya itu tidak dikembangkan. Mungkin kalau Bapak kan spesifikasinya ke melukis Pak ya. Melukis. Jadi selain mengajar itu Pak, memang ada waktunya untuk melukis juga ya? Ya. Atau bagaimana? Ada waktu untuk melukis. Hanya kebetulan saya dan teman-teman dari alumni IKIP itu sebenarnya
ada dua jenis mahasiswa waktu itu. Iya. Ada mahasiswa yang teoritis, Iya. konsep, dan ada memang mahasiswa yang menekuni bidang keahlian itu. Iya. Hanya kebetulan cap IKIP itu adalah mencetak guru seni, bukan seniman. Iya, bukan Beda seniman. kalau dengan ISI. Iya, jurusan ISI atau ini. IKJ. Iya, IKJ. Dia memang untuk vokasinya memang ke seniman. Seniman ya. Tapi meskipun demikian memang kita harus dituntut juga baik konsep maupun prakteknya harus memang kita ini. Hanya memang saya katakan bahwa ada dua jenis Iya, betul. mahasiswa itu, ada yang kecenderungannya ke konsep. Teori. Iya. Mungkin nilai-nilai mata kuliahnya yang ke teori, tinjauan seni, seni rupa barat, seni rupa timur itu mungkin nilai 4. Tapi pada saat misalnya patung 1, patung 2, lukis 1, lukis 2, mungkin kadang ada yang dapat 2 mengulang. Itu. Itu anunya Pak, dinamikanya. Dan pada saat kami berada di sekolah, di situ akan kelihatan. Nah, kurikulum ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap independen guru itu terhadap seni. Ada dua jenis guru yang saya lihat di kurikulum lalu, kurikulum berbasis kompetensi dengan KTSP, itu betul-betul keahlian guru itu guru seni betul-betul mengajar seni. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini, guru bahasa daerah Mengajar seni. asal dia memilih seni, dia tercantum di dapodiknya itu adalah guru seni. Kasihan ini tantangannya pada saat dia menghadapi siswa. Ada yang basicnya matematika, mengajar seni. Ini bukan kesalahan mereka. Mereka kan kalau disuruh memilih pasti dia memilih yang sesuai dengan linear, meskipun tidak linear tapi ada sedikit keinginan ke situ. Dan intinya teman-teman yang mau masuk misalnya mendaftar di P3K itu, yang penting diterima. Urusan spesifikasinya sesuai atau tidak itu urusan belakang. Nanti itu akan berdampak pada saat dia diterima menjadi PNS atau P3K. Ini bukan kesalahan teman-teman yang mendaftar, tapi memang sistem yang membuat begitu Pak ya. Akhirnya dia dicap sebagai guru seni budaya, tapi dia backgroundnya matematika. Ini kan sangat sebenarnya ini kalau saya itu merusak. Karena yang korban itu siswa, karena sasaran kan pendidikan itu adalah peserta didik, bukan gurunya, bukan orang tuanya, bukan kepala sekolah. Kita ini hanya alat untuk membuat peserta didik itu menjadi manusia yang sesuai dengan undang-undang pendidikan. Sama saya dulu Pak. Jurusan saya komunikasi penyiaran Islam. Masuk ngonor ngajar komputer sama bahasa Inggris kan gak nyambung. Yang penting masuk dulu. Pengabdian. Ya, sekarang ini memang menarik sekali karena kalau selama ini Pak, apakah masih masuk dalam kategori mata lokal ini atau sudah masuk mata pelajaran tetap ini seni? Ini menarik juga. Kurikulum yang kemarin itu K13, kurikulum tahun 2013 itu guru seni budaya itu berpisah dengan guru prakarya. Iya, beda lagi ya. Ya, jadi guru seni budaya betul-betul kan di program 10 mata pelajaran itu 2 pelajaran ini berdiri sendiri. Seni budaya dengan 3 jam pelajaran dan prakarya itu 2 jam pelajaran. Jadi masing-masing profesional di situ. Orang yang lulusan dari kerajinan itu di prakarya, yang lulusan di seni budaya itu di guru seni budaya dengan cabang-cabang yang saya sebutkan tadi, seni rupa, musik, tari, dan teater. Tapi di kurikulum sekarang itu formasi pelajarannya itu digabung kembali antara guru seni budaya atau prakarya. Jadi di rapor, isi rapor itu mungkin juga di SMA begitu. Di rapor itu seni budaya atau prakarya. Jadi ada 8 keahlian di situ yang bergabung menjadi satu. Ini yang sangat yang menjadi tantangan buat para guru seni budaya dan prakarya, Pak. Baik.
Baik Pak Amir, kita akan lanjutkan nanti. Kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
cina pedih Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP, pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya masih bersama Ya, di 92,5 FM Pro saya 4 cuma dari coba-coba. Makassar, tentunya di acara Ya, Mosaik akhirnya Budaya. Kita keterusan. masih bersama dengan Pak Amar. Nggak nyangka saya, SMP Pak. Negeri 6. Ya Pak, itu, Baik. diiming-iming bunga Nah, kalau rendah. tadi ada kegiatan MGP, MGMP yang dilakukan oleh Bisa guru-guru sebanyak seni. ini. Itu, Saya sampai sebenarnya diteror, MGMP terus seni pakai diancam-ancam fungsinya sebagai segala wadah lagi. sebenarnya. Terima kasih Pak. MGMP itu atau musyawarah guru mata pelajaran itu fungsinya itu Cuma adalah modal KTP merupakan doang wadah, sudah bisa wadah cair untuk dalam beberapa jam. Parahnya lagi, mengkomunikasikan data berbagai pribadi hal saya yang sampai berhubungan kesebar dengan loh kemana-mana. pendidikan, terutama terkhusus untuk pendidikan seni budaya di jenjang sekolah Masihkah yang Anda mempertaruhkan hidup dijadikan Anda dengan komunitas pinjol? Sekali MGMP. terjebak, nggak kuat mental, hidup Kemudian makin melarat. di dalam wadah itu para guru yang tergabung komunitas, ada MGMP jenjang SMP, ada jenjang SMA, itu mereka juga punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan di situ membuat sebuah program atau jadwal atau kegiatan yang mendapat informasi dari pemerintah, misalnya ada perubahan-perubahan. Kemudian mungkin salah satu pengurus atau anggota ikut terlibat di kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi apa materi atau informasi yang berkaitan dengan MGMP itu, sasaran untuk pendidikan anak, itu kita musyawarahkan. Kita adakan pertemuan. Pertemuan itu bisa tiap minggu, bisa juga disesuaikan dengan kondisi-kondisi materi-materi yang terbarukan. Itu yang dikomunikasikan, didiskusikan. Bahkan di situ juga setiap perlengkapan atau kelengkapan pembelajaran, perangkat pembelajaran itu di awal tahun pelajaran itu kita berkumpul di komunitas itu untuk menyusun bersama perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP, rencana pembelajaran, kemudian analisis pembelajaran, program tahunan, program semester. Meskipun itu memang proses itu
dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Tapi di MGMP itu kita musyawarahkan apa-apa yang akan kita susun, persamakan persepsi yang berkaitan dengan kurikulum, materi. Kemudian nanti di satuan pendidikan masing-masing atau sekolah masing-masing itu menyesuaikan dengan keadaan di sekolahnya. MGMP ini Pak dilakukan di satu kota atau bisa juga di tingkat provinsi ya? Atau mungkin karena ini kan banyak hal yang sebenarnya bisa membantu guru itu ya dalam hal inovatif dalam mengajar, kemudian mengembangkan prestasi siswa. Tentu melalui MGMP sama ini kita dapatkan informasi dan metode pembelajarannya Pak ya? Iya, MGMP ini bisa dilakukan di kabupaten atau kota. Iya. Bisa juga dilakukan antar provinsi. Ini tergantung dari dinas pendidikannya. Kalau dinas pendidikan kota atau kabupaten itu mencakup dari jenjang TK, SD sampai SMP. Itu dilaksanakan di kabupaten atau di kota. Kemudian untuk MGMP yang bisa dilaksanakan di provinsi itu SMA dan SMK. Jadi SMA itu terkhusus SMA itu dia dapat melakukan di tingkat kabupaten atau di kota, bahkan juga bisa dia lakukan di tingkat provinsi. Tapi tidak menampik kemungkinan juga tingkat SMP juga bisa melaksanakan secara jenjang provinsi. Tapi memang wilayah SMP dan SD SMP, TK SD SMP itu memang wilayahnya wilayah kota atau kabupaten. Dinas pendidikan kota atau dinas pendidikan kabupaten. Dan untuk provinsi itu ya dinas pendidikan provinsi jenjangnya itu SMA dan SMK. Jadi semuanya sebenarnya bisa tergantung dari rencana kegiatannya. Nah, kita kembali ke dunia seni lagi nih Pak. Menurut Bapak sendiri selaku guru seni dan juga mungkin bisa dikatakan seniman Pak ya, karena memang ada aktif juga dalam hal berkarya. Nah, kira-kira apa faktor terbesar ini yang mempengaruhi apresiasi masyarakat terhadap seni lukis itu? Yang mempengaruhi itu Pak, faktor terbesarnya adalah yang pertama apresiasi masyarakat terhadap seni itu sendiri. Kemudian yang kedua pendidikan dan pemahaman tentang seni. Khususnya seni lukis. Karena masyarakat itu kan ada yang pendidikannya memang pendidikan tinggi dan mengarah ke seni terutama seni lukis. Ada memang juga pendidikan yang tidak terlalu mengarah ke pendidikan itu. Kemudian termasuk juga faktor sosial budaya. Itu juga mempengaruhi tinggi rendahnya apresiasi masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait itu juga bisa mempengaruhi, menunjang dan juga menghambat perkembangan seni di Sulawesi Selatan. Dan terakhir juga termasuk akses informasi dan fasilitas. Itu kalau ini fasilitas dan informasi ini bisa membuat meningkatkan atau menunjang perkembangan seni karena mudah diakses, terutama di perkotaan, di kota-kota. Dan kalau yang menghambat itu biasanya di pedesaan itu Pak, karena mungkin fasilitasnya dan akses menuju ke sana juga minim, sehingga itu sangat mempunyai pengaruh besar terhadap penunjang, bahkan juga bisa menjadi penghambat. Kalau tantangan sendiri Pak untuk apresiasi seni ini sendiri dari kacamatannya Bapak seperti apa tantangannya? Kalau tantangan apresiasi seni itu sebenarnya itu dari seni sosial budayanya itu Pak. Budaya tadi itu ya. Iya. Nah, kalau berbicara tentang kurikulum juga nih Pak, kurikulum di pendidikan khususnya seni lukis di Sulsel saat sekarang ini berkontribusi dalam membentuk apresiasi siswa terhadap seni lukis. Itu seperti apa kurikulumnya sekarang? Kurikulumnya Pak masih tetap itu kurikulum yang
memberikan kurikulum merdeka, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum tahun 2013 atau biasa dikatakan K13. Itu tetap memberikan kontribusi. Mengapa? Karena mata pelajaran seni budaya itu tidak hilang. Karena ada mata pelajaran biasa hilang. Dia dialihkan ke muatan lokal. Nah, muatan lokal itu adalah pilihan. Dan ini yang menjadi berat. Tantangannya itu. Kemudian karena seni budaya ini diakui dalam kurikulum di mata pelajaran, di 10 mata pelajaran untuk SMP, itu sangat memberikan peluang bagi kami untuk mendidik anak di bidang seni budaya. Itu sangat itu memang enunya Pak, di situ wadahnya. Dan jika pelajaran seni budaya ini hilang, ini berat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dan selalu ada info-info yang sampai sekarang seni budaya digabung dengan prakarya. Dulu ada banyak kesenian dan kerajinan tangan. Jadi ini beda dengan matematika, bahasa Indonesia itu konsisten terus. Karena mungkin dianggap pelajaran inti, termasuk IPA. Tapi ini yang di poin 7 sampai 8, karena poin 1 kan agama, poin 2 bahasa Indonesia, kemudian poin 2 PKN, bahasa Inggris sampai ke bawah 10 mata pelajaran itu. Yang 7 ke 10 itu yang biasa tidak aman Pak. Karena biasa berubah, kadang hilang. Prakarya juga pernah hilang. Sama dengan kayaknya TIK ini ya, hilang juga Pak ya. Sekarang TIK hilang. Itu dia. Pernah TIK muncul, prakaryanya yang hilang. Nah, karena pernah saya waktu honor itu TIK itu baru muncul di mata pelajaran sekolah SMA. Tapi kalau saat sekarang di jenjang SMP ini Pak, apakah seluruh siswa ini memang mendapatkan mata pelajaran ini seni? Iya Pak, seluruh mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 itu belajar terus. Semua mendapat pelajaran karena dia bukan muatan lokal. Dia adalah pelajaran, tapi dia dikelompokkan pelajaran kelompok B, kelompok A itu kan dari agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika. Oh, agama sekarang sudah masuk kelompok A. Kelompok A. Kemudian kelompok B itu ya termasuk olahraga. Kalau sekarang istilahnya Penjaskes dulu Penjaskes. Dulu digabung ya Penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan dulu. Kesehatan dulu ya Pak. Penjaskes, kemudian seni budaya dan prakarya. Yang pernah muncul dan hilang itu bahasa daerah Pak. Jadi guru MGMP seni bahasa daerah itu sekarang selalu berjuang supaya keberadaannya tetap ada di kurikulum. Iya betul, karena ini sangat riskan sekali juga. Iya, dia hilang sampai sekarang dia dijadikan pilihan atau muatan lokal. Iya. Tapi kalau yang pernah saya dengar ini terbaru nih Pak, di SMA itu sudah hilang jurusan-jurusan itu ya, kayak IPS, IPA, sekarang mengarah ke jurusan keminatan. Ke peminatan. Kalau di SMP tidak ada Pak? Tidak ada Pak. Belum ya? Belum ada. Oke. Nah, untuk untuk mengembangkan kan selama Bapak mengajar mungkin ya di SMP, tentu bisa sudah mendeteksi anak-anak ini kayaknya cenderung sama halnya kemarin Bapak pengalamannya ada yang mengarahkan. Nah, sejauh itu ketika Bapak melihat potensi atau bibit-bibit dari siswa itu sendiri yang dari SMP sudah ada jiwa seninya, itu mengarahkannya itu seperti apa Pak? Betul. Untuk mengarahkan anak yang memiliki bakat di bidang seni, apakah dia menari, menyanyi, menggambar. Sekarang menggambarnya itu Pak diadakan ajang perlombaan dan itu tahunan dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yang dikoordinir oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Itu dikemas dalam kegiatan FLS 2N. Sekarang bertambah menjadi FLS 3N. Apa itu FLS 2N? Festival dan Lomba Seni Siswa tingkat nasional. Dan itu berjenjang Pak. Berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan, diseleksi anak yang punya bakat seni di situ. Kemudian setelah terpilih di tingkat sekolah, kalau SD itu namanya UPTD. Nah itu kemudian dia mewakili sekolah atau wilayah atau kecamatan untuk menuju ke jenjang
kota. Kalau di sini Makassar kota. FLSN kota tingkat kota. Kalau di kabupaten ya tingkat kabupaten. Kemudian setelah diseleksi di situ dan dia juara, misalnya dia juara menari, juara menyanyi, juara pantomim, juara ilustrasi, juara gambar ekspresi, itu akan ditingkatkan lombanya ke tingkat dulu ada jenjang tingkat provinsi. Sekarang diambil alih oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, langsung menuju ke tingkat nasional, FLSN tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional itu ada 2 jenjang di situ, Pak. Ada babak penyisihan, itu antara semua kabupaten dan kota itu bertanding di satu provinsi. Misalnya di Sulawesi Selatan itu ada 24 provinsi, ada 24 kabupaten kota, itu diperlombakan itu, Pak. Misalnya menyanyi, lomba menyanyi, 24 itu tiap kabupaten yang juara 1 itu dilombakan di babak penyisihan. Nah, kemudian di antara 24 itu maka dipilihlah satu peserta yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk menuju ke tingkat nasional. Nanti di tingkat nasional itu di finalisasinya itu mereka harus menyisihkan provinsi lain di seluruh Indonesia untuk mendapat peringkat juara 1, 2, 3, harapan 1, 2 dan 3. Itu perhatian mulai dari guru yang melihat bakat anak ini punya bakat seni apa. Bahkan sastra pun ikut sekarang, sastra. Jadi FLS 3N ini sekarang di tingkat SMP itu ada 2 lomba yang masuk di sastra, itu menulis cerita dan mendongeng. Itu bentuk perhatian pemerintah, Pak. Pemerintah yang sekaligus juga menurun ke guru yang bersangkutan di setiap satuan pendidikan, melihat bibit bakat dan potensi anak untuk dikembangkan bakatnya itu. Di samping itu, di skala kecil dalam memberikan fasilitas dan perhatian kepada anak yang memiliki bakat, yang sudah dideteksi bahwa anak ini memiliki bakat di bidang seni apa, itu kita arahkan untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan di sekolah, eskul, ekstrakurikuler. Ada eskul drama, ada eskul tari. Terkadang gurunya yang melatih. Tapi kalau guru tidak mampu itu artinya mungkin bakatnya juga tidak terlalu ke situ. Ada juga guru memang waktunya tidak sampai, porsinya tidak ke situ, jadi kita ambil mitra pihak ketiga, itu pelatih. Pelatih ini yang kita adakan persetujuan antara orang tua siswa yang punya bakat, yang berminat, dengan pelatih, berapa per intensifnya dan berapa pertemuan kali berapa insentif itu. Tapi di sekolah itu kebanyakan guru. Ada juga kalau di bidang lain selain di seni itu ada karate, ada OSN, olahraga, ada ON, ada yang mata pelajaran. Tapi khusus untuk anak-anak yang berbakat seni itu memang kita sudah deteksi dan sangat mudah mendeteksi. Di antara misalnya satu kelas 30 terdiri dari 35 siswa atau 36 maksimal, minimal 32. Kita bisa deteksi mungkin ada 4 anak itu yang berbakat. Dan bakatnya itu ya ada yang bakat melukis, menyanyi, menari, ada yang teater. Jadi itu mudah sekali, Pak. Nah, sejauh ini di sekolahnya Bapak fasilitas untuk kesenian itu apa saja yang sudah ada? Misalnya dari seni mungkin misalnya menyanyi, apakah memang ada fasilitas untuk misalnya menyanyi anak-anak di sekolah, atau mungkin melukis misalnya, sejauh mana ini dukungan dari pihak sekolah mendukung itu? Kalau di sekolah saya, Pak, di SMP 6 untuk memberikan dukungan dan wadah serta fasilitas anak untuk mengembangkan bakat seninya, itu tadi kita lebih fokus ke ekstrakurikuler. Di SMP 6 ada itu ada ekskul menari. Jadi memang gurunya sendiri yang melatih. Dan itu sudah setiap termasuk SMP 3 juga itu sangat rutin. SMP 33 di Makassar itu rutin melakukan pembinaan kepada anak. Dan itu arahnya di samping untuk mengembangkan bakat anak secara pribadi, bisa juga untuk event-event. Kadang ada Pak Gubernur misalnya minta menari Pak Dupa, tari Pak Dupa atau apa,
itu biasa diambil dari sekolah, Iya. termasuk dari SMP 6, SMP 3, SMP 33 dan SMP 8 juga, SMP 12. Iya. Itu kita siapkan semua. Kalau tidak sampai ke situ, kita siapkan untuk ajang lomba yang berjenjang tadi, FLS 2N. Ya, nanti sekali-sekali dibawa ke RRI juga Pak. Kalau ada. Insya Allah, tergantung dari Iya. Pak, tergantung dari kebutuhannya RRI. Betul, Kami karena- siap, Insya Allah. Karena yang biasa di RRI kita ada pagelaran seni dan budaya. Itu biasa memberikan ruang khusus untuk anak-anak sekolah untuk mengekspresikan ya seninya. Nah di sini tuh Pak juga ada STUVO namanya, studi vokalia. Jadi tempat belajarnya anak-anak untuk menyanyi vokal itu kita siapkan wadahnya dan alhamdulillah banyak peminatnya. Baik, mungkin terakhir ini Pak di sisa kebersamaan kita mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan seni dan budaya ini. Ya, terima kasih untuk harapan saya terhadap seni dan budaya. Saya mengatakan bahwa penting untuk diingat bahwa apresiasi seni adalah sesuatu yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan memiliki potensi untuk mengembangkan apresiasi khususnya untuk seni lukis mereka, baik melalui pendidikan, akses informasi maupun partisipasi aktif pada kegiatan seni. Itu harapan saya terhadap perkembangan seni, utamanya seni lukis, umumnya seni rupa, dan bagi apresiator seni tersebut. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Pro 4 FM, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat khususnya bagi perkembangan seni di Sulawesi Selatan ya. Dan juga untuk siswa-siswi yang ada di sekolah dasar atau sekolah menengah ataupun SMA itu lebih ketika ada bakat khususnya memang dalam bidang seni bisa lebih terapresiasikan lagi Pak ya. Terima kasih Pak Amarudin atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk berbincang-bincang bersama kami di Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punania tu maranu ranu tu jing minyawana inake min